contoh pemasangan bata ini ya. Kenapa masang batanya begini, terus kemudian ada yang kecil, ini dipotong ya? Dari Denny juga bilang, kenapa kita nggak pakai batu bata yang awal mula dari pengrajin. Jadi saya juga pengen kita bangunan ini punya nama. Sebenarnya nama bangunan ini adalah... Halo teman-teman, kembali Anda menyaksikan Properti Masterpiece dan hari ini saya kembali hadir di studio Air Putih @Batu Bata. Tempatnya keren banget, teman-teman pasti udah saksikan di episode pertama. Dan pada episode kali ini seperti yang kami janjikan kemarin, kita akan langsung ketemu dengan arsiteknya. Ada Pak Denny dan ada Bu Yoke. Bapak Ibu, terima kasih memberikan kesempatan kepada kami. Dan ini berharga banget, saya tahu. Pak Denny, Ibu Yoke, kemarin saya ajak teman-teman, ada 3 orang. Ada Bang Robert, ada Dita, ada Yuda. Mereka salut banget. Kita orang-orang awam yang nggak ngerti arsitek, kemudian diberikan kesempatan untuk review. Kita kasih bonus ke mereka untuk nanya langsung ke Pak Denny dan ke Bu Yoke, dan mohon nanti dijawab ya. Oke, sekarang kita putar dulu ya. Ini mohon disimak nih. Enggak sih untuk Pak Denny-nya sang arsitek? Iya, Pak Denny, ini kan konsepnya menyatukan unsur alam dengan furniture yang modern ya. Kira-kira referensinya dia dari mana dia? Karena seperti yang saya lihat tadi ada labirin, terus sekat-sekatnya juga saya lihat asik aja sih. Saya pengen tahu aja sih referensinya dari apa gitu, apakah dari Yunani, dari apa yang bebatuan dari Inggris mungkin atau apa mungkin. Makanya saya pengen tahu aja referensi inspirasinya dari mana. Oke, itu Bang Robert. Kalau Dita, apa? Ya ada nggak mau dijadikan pertanyaan untuk arsitek? Iya, lebih ke motivasinya sih buat bangun dengan gaya seperti ini di lokasi yang kayak ini gitu. Jadi sebenarnya inspirasinya dari mana? Sama sih kurang lebih, kita sama ya pemikirannya. Sama-sama, aku sama. Ya, Pertanyaannya kenapa bisa ngatur warna sekonsisten itu? Oke. Apakah dulunya selebgram yang fitnya bagus, ngatur fitnya gitu. bagus? Jadi filternya sama semua ya, Iya. konsepnya juga oke. Pertanyaan juga Mas Imam katanya apa ini dibuka untuk publik juga gitu Buat co-working kantornya. space, mungkin Oke. coffee shop. Nanti kita tanya. Gitu. Kita tampung dulu nih buat kalian penasaran dan juga pemirsa mungkin jadinya Apalagi- penasaran kan. Atau ini dijual nggak? Ujungnya dijual, emang mampu. Pak Denny, setidaknya udah beberapa pertanyaan ya, Bu Yoke nanti juga boleh ngobrol bareng. Yang pertama adalah, ini inspirasinya dari mana? Yunani kah atau jangan-jangan nih banyak juga inspirasi dari Indonesia? Silakan. Ya sebenarnya kalau ditanya inspirasi dari mana, kadang ini buat saya agak susah karena arsitektur itu kan merekam dari semua hal ya. Jadi berbagai tempat kita kadang dapat sedikit dari sini, dapat sedikit dari sana. Terus secara nggak sadar kita membawa itu dalam sebuah desain gitu. Nah tapi kalau saya berusaha untuk mendalami lagi, sebenarnya yang benar-benar saya tuh terinfluence apa sih dengan bangunan ini ya. Mungkin saya bisa menarik satu peristiwa di mana ada satu arsitek namanya Peter Zumthor, itu pernah mendesain satu bangunan yang sebenarnya bangunan ini menjadi museum. Awalnya adalah sebuah gereja yang dibom pada saat Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Itu namanya bangunannya Columba di Jerman. Sekarang bangunan itu menjadi museum, tadinya gereja. Gitu. Nah di situ dia mendesain renovasi bangunan itu menjadi sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, terutama dari space-nya gitu. Dimana pada saat kita dulu belajar kuliah gitu ya, kita diajarkan arsitektur tuh selalu ada kepala, ada badan, ada kaki gitu. Nah saya kok di situ nggak ngelihat itu gitu ya. Jadi arsitekturnya kepalanya mana, badannya mana, kakinya mana, kayaknya nggak ada gitu. Jadi orang diajak nggak usah ngelihat hierarki cerita itu, tapi coba rasakan aja gitu. Terus kemudian ada analogi jarak. Sering arsitektur tuh berjarak. Orang melihat harus dari distance tertentu untuk melihat sebuah. Di proyek itu kita bisa menyentuh arsitektur itu dekat sekali gitu. Jadi saya mungkin berusaha translate itu ke dalam bangunan ini gitu. Dimana saya pengen punya rasa yang sama untuk orang-orang yang nanti datang gitu ya. Dimana sebenarnya produk atau desain ini biasa aja, tapi kita lihat dengan cara yang lain yuk gitu. Dengan cara Anda dekat dengan bangunannya, dengan cara Anda bisa menyentuh bangunannya gitu.
dengan cara Anda tidak melihat kepala, badan, dan kaki gitu ya. Ada hal-hal itu yang saya coba mungkin saya terpengaruh di arsitekturnya si Peter Zumthor ini. Gitu. Jadi saya kadang-kadang nih Bu Yoke, waktu pertama kesini Bu, saya merasa diaduk-aduk Bu, gitu ya. Ada impresi yang secara awam itu saya rasakan sejak awal. Masuk ke pintu gerbang, suasananya agak tertekan kalau bahasanya Pak Denny. Kemudian saya buka pintunya, mulai ada batu batanya dengan ceiling yang relatif rendah. Kemudian begitu saya masuk di pintu kecil, di situ saya kayak dibuka lebar bar gitu. Bangunnya tinggi, bahkan di bagian sini lorongnya tinggi, nggak ada ceilingnya. Dan apa yang Pak Denny sampaikan terjadi sih. Dan itu terjadi ke teman-teman saya yang kemarin kita ajak ke sini gitu ya. Jadi memang olah rasa itu memang ini Pak ya, konsep yang ditaruh di setiap senti bangunan ini ya Pak ya. Masing-masing orang ada pengalaman ini pribadinya ya untuk merasakan ya yang berbeda-beda. Jadi memang itu sebenarnya bisa dikonsepkan dan itu bisa terimplementasi ya Pak. Ya. Dan kabarnya di desain Bapak sebelumnya atau Ibu sebelumnya konsep ini cukup jauh dari kebiasaan dalam tanda petik yang biasa karya-karya Bapak Ibu kan? Iya, jadi kita kan berprofesi di bidang arsitektur. Terus saya selalu menganalogikan sama makanan. Kita ini tukang masak. Ya selama ini kita disuruh masak nasi goreng terus, Mas Imam. Jadi ya kita masakin lah nasi goreng. Tapi sebenarnya saya mau cerita, saya bisa bikin mie gitu ya. Saya bisa bikin gado-gado gitu ya. Dengan cara membuat sesuatu yang kita sukai gitu. Tapi saya tidak mengharuskan sebuah karya itu harus kita bikin gado-gado ya gitu. Saya enggak gitu. Anda pengen masak apa, kita coba masak itu gitu. Nah, di proyek ini memang sangat bertolak belakang dari yang selama ini saya pernah lakukan sama Yoke gitu. Jadi klien kita nih mungkin kebanyakan nggak senekat kita gitu ya. Produknya masih, desainnya masih aman dalam tanda kutip gitu. Jadi begitu kita punya desain seperti ini, yang cukup kaget nggak cuman klien, tapi teman-teman arsitek lain pun juga sempat kaget gitu. Hah? Denny gitu. Di sisi yang lain, orang-orang lingkungan sekitar tidak berjarak. Iya. Jadi harmoni itu dijaga Pak ya. Iya. Keluar, ke dalam, orang expert, yang awam, semua bisa menikmati arsitektur ini. Keren. Iya. Bu, kalau saya melihat batu batanya, ini seperti batu bata yang tidak ada di pasaran. Benar begitu atau gimana Bu? Betul. Jadi awal mula memilih batu bata ini, kemudian dari Denny juga bilang kenapa kita nggak pakai batu bata yang awal mula dari pengrajin. Jadi kita nyari pengrajinnya, kebetulan dapet, malah bukan dari daerah sini ya, dari daerah Jawa. Kita minta dia bikinin lagi dong yang batu bata yang zaman dulu, istilahnya zaman Belandanya. Jadi nggak yang di ukuran Purwokerto masih dekat benar. kampungnya Pak Denny nggak ya? Enggak, Ini jauh dari lagi. Kebumen. Dapatnya di Kebumen. Lanjut Bu. Iya, ya, untungnya dapat gitu ya. Oke. Terus ya, tapi kita masang dengan teknik yang mungkin sudah lebih ada berarsitektur. Jadi masangnya bukan seperti yang biasa. Kemudian ada detail-detail lain yang kita ketebalannya dan lain sebagainya. Itu ada beberapa aspek pemikiran dari istilah secara arsitekturalnya kita benerin ya, kita tata di situ. Oke. Sederhana tapi ditaruh dengan cara yang benar. Ya. Pak Denny, ini akan menjadi bridging saya masuk ke pertanyaan teman-teman tadi, konsistensi. Ya. Saya melihat bangunan ini sangat konsisten, sangat detail. Bahkan kami yang awam ini konsisten banget ya. Bang Yuda tadi bercanda begitu ya. Ini filternya bisa sama semua dari sebuah tempat. Tuh gimana Pak cerita konsistensi ini? Saya tuh percaya gini ya. Kalau kita lihat wanita cantik ya di desa gitu ya. Di sebelah Bapak juga boleh Pak? Iya. Oh iya. Itu akan cantik aja gitu, nggak usah diapa-apain gitu. Tapi cantik itu nggak cuma dari looks-nya, cara dia
melayani keluarganya, cara dia ngurus anaknya dan lain-lain. Jadi tanpa bedak yang berlebihan gitu, dia tetap bisa tampil cantik gitu. Jadi analogi itu kadang saya bawa, kalau nggak perlu dikasih bumbu gitu ya, nggak usah dikasih lah gitu, biasa aja gitu. Kalau memang dia cantik akan kelihatan cantik. Gitu. Jadi di sini pun saya juga berusaha menampilkan itu, contoh pemasangan bata ini ya. Kenapa masang batanya begini, terus kemudian ada yang kecil, ini dipotong ya? Enggak, sebenarnya itu adalah interlock kalau istilahnya di arsitektur gitu ya, supaya bata itu saling pegang gitu, saling punya struktur menguatkan jadi satu rigid frame gitu. Oh iya ya, jadi orang-orang yang ngerti, oh ini ada kuncinya ya ke sana, iya betul gitu. Jadi ada behind gitu. Tadi analoginya, oh dia cantik, dia ngurus keluarganya juga baik banget nih orang gitu. Jadi saya pengen menganalogikan selalu seperti itu, sesuatu yang nggak hanya parasnya gitu, tapi sampai ke dalam cerita dalamnya, hatinya dia itu cantik gitu. Oke, sekarang apa namanya? Kalau bicara tadi teman-teman bercanda begitu ya. Ya namanya juga orang awam Pak. Sekarang kan dunia teknologi, senengnya foto-foto. Ini terbuka untuk umum apa enggak nih Pak Bu? Atau ada pendekatan apa atau ada aturan apa yang ada di sini? Awal mula memang kita bikin ini istilahnya kita welcome sih ya, dengan asal dengan by appointment. Tapi sejak pandemi itu memang kita agak membatasi karena kita mungkin respect dengan lingkungan, terus mungkin kita harus izin. Tapi awal yang kita ini mulai dibangun, bangunan ini sudah menjadi salah satu destinasi untuk mahasiswa untuk datang studi di sini juga untuk melihat kok space yang terbangun seperti apa gitu. Oke, Pak, sedikit lagi. Studio air putih at Batu Bata. Kenapa sesederhana itu menamakannya? Atau apa yang sebenarnya ide apa yang sebenarnya ingin ditaruh dari cerita itu, Pak? Ya kita mungkin pengen agak sedikit romantisme zaman dulu ya. Setiap bangunan punya nama lah istilahnya. Setiap bangunan punya nama. Iya, kalau kita perhatikan kayak di Bandung ada Villa Merah, ada rumah Melati, di Kota Tua ada Toko Merah. Iya, itu banyak cerita-cerita begitu kan gitu. Jadi saya juga pengen kita bangunan ini punya nama. Sebenarnya nama bangunan ini adalah Batu Bata. Sebuah nama yang pengennya sangat basic, mudah diingat orang gitu. Karena tampilan dan karena memang auranya itu gitu ya. Jadi kita namakan Batu Bata. Jadi Studio Air Putih at Batu Bata. Saat ini Studio Air Putih bekerja di Batu Bata. Gitu. Nanti suatu saat Studio Air Putih bisa pindah di tempat lain gitu, atau jadi online, kita nggak tahu. Tapi nama bangunan ini adalah Batu Bata yang saat ini dipakai oleh Studio Air Putih. Nah, Studio Air Putih itu sendiri sebenarnya asal muasal kantor ini ya Pak ya? Betul. Ya. Kenapa air putih? Karena warnanya putih dan ada elemen air, betul? Ya. Atau ada yang mau Nama dijelaskan? studionya karena kecilnya, saking kecilnya itu. Disebut studio. Studio. Karena dia kecil. Terus kita ada air, landscape-nya, kemudian warnanya putih. Jadi kita simple aja, oke deh kita namain Studio Air Putih. Sejak awal di atas memang ada library. Enggak, dulu itu ruang kerja kita semua di atas. Oh, itu ruang kerja sebenarnya, Betul. bukan library ya? Bukan. Jadi bangunan library sekarang ini itu dulu ruang kerja kita. Kita tim 8 orang. Itu grid bangunannya ya 3x3 kali 5 grid, jadi sangat kecil gitu. Terus kita bikin floating. Nah, bangunan itu warnanya putih, kemudian surroundingnya kebetulan waktu itu karena pohonnya tinggi-tinggi kita nggak bisa bikin landscape. Kita kan kadang tidak bisa memaksakan ya. Kita mau desain apa kalau alamnya nggak mengizinkan pasti nggak bagus gitu. Banyak orang bikin pohonnya tinggi-tinggi, kasih rumput, kasih pohon, ground cover yang bagus-bagus, akhirnya mati, nggak survive gitu. Jadi kita waktu itu landscape-nya adalah air. Jadi kita hanya ada pohon existing dan air gitu. Jadi terus lama-lama kita namain itu jadi bangunannya ya studio
yang banyak airnya, warnanya putih gitu. Kemudian jadi ya sesimpel ini kata aja. Yoga tadi, studio air putih. Itu sebenarnya filosofis sekali ya Pak ya. Kadang-kadang kita tuh berpikir yang rumit-rumit dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Nggak ada salahnya berpikir sederhana, berpikir efektif gitu ya. Karena itu jadinya lebih dekat dengan kita, dengan lingkungan, harmoni lebih mudah didapatkan gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan. Oke. Saya terima kasih Bu Yoke, Pak Denny sudah mempersilahkan kami hadir di sini. Saya banyak dapat apresiasi dari teman. Susah loh dapetin Pak Denny dan Bu Yoke. Makanya iya katanya ya itu beliau tuh jarang sekali tampil di depan publik dan hari ini tampil di Property Masterpiece. Buat kami itu sebuah privilege, sebuah kehormatan. Kami doakan terus yang terbaik untuk Bapak, Makasih, Ibu. amin. Mudah-mudahan kita tunggu karya-karya selanjutnya dan mohon berkenan untuk kami liput lagi karena ada kesempatan Pak Denny, Bu Baik, Yoke. Mas. Dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, untuk netizen, millennials yang banyak yang menyaksikan acara ini dan mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih sekali lagi Bapak Terima Ibu, kasih. sehat-sehat Sama-sama, terus. terima kasih juga. Oke, teman-teman, ini Property Masterpiece. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.